Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Oh iya, pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk peserta didik baru kelas 7 dimanapun kalian berada. Nah, di bangku SMP ini akan banyak hal-hal menarik yang bisa kita pelajari termasuk pelajaran IPA. Di video kali ini, kita akan belajar IPA dengan judul Objek IPA dan Pengamatannya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yang sudah kita ketahui, ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Alam semesta menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Kebutuhan tersebut mendukung segala aktivitas yang dilakukan manusia. Alam juga menyediakan berupa tempat tinggal, makanan, hingga bahan-bahan pembuatan pakaian. Selain menyediakan kebutuhan manusia, alam juga menampakkan gejala atau peristiwa yang dapat kita amati melalui penyelidikan IPA. Misalnya nih, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana petir bisa terjadi? Atau mungkin pernah nggak kalian berpikir gimana sih cara turunnya hujan? Nah, ternyata peristiwa tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah melalui penyelidikan IPA. Jadi, ayo simak materi berikut dengan semangat ya. Penyelidikan IPA itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana melakukan pengamatan, dan yang kedua, mempelajari pengukuran yang merupakan bagian dari pengamatan. Langkah awal dalam melakukan penyelidikan adalah dengan pengamatan atau observasi. Ketika kamu melakukan sebuah penyelidikan, maka akan mendapatkan hasil berupa deskripsi atau gambaran. Misalnya, ketika kamu menyelidiki temanmu, maka kamu akan mendapatkan hasil berupa gambaran. Misalnya, rambut teman kamu berwarna hitam, matanya sipit, berkulit putih, dan lain-lain. Dalam membuat penyelidikan IPA itu melibatkan beberapa proses yang harus dilakukan. Pertama adalah pengamatan. Pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera atau peraga untuk mengumpulkan data. Kemudian, setelah melakukan kegiatan pengamatan, langkah selanjutnya adalah membuat inferensi. Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan dengan tujuan menemukan pola atau hubungan antar aspek. Misalnya, ketika kamu melakukan pengamatan mengenai sebuah pohon, maka kamu akan mendapatkan ciri-ciri pohon tersebut. Misalnya, pohon itu memiliki akar, pohon memiliki batang, kemudian pohon juga memiliki dedaunan. Nah, tujuan dari membuat inferensi adalah untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang sudah diamati. Kemudian, setelah membuat inferensi, langkah selanjutnya adalah mengomunikasikan. Tahap ini adalah tahap penyampaian hasil penyelidikan secara lisan maupun tulisan yang disajikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, atau grafik. Kemudian, mengomunikasikan juga bisa dilakukan secara mandiri maupun secara berkelompok. Setelah kalian memahami prosedur penyelidikan IPA, maka kalian akan dapat mengetahui berbagai macam manfaat dalam belajar IPA. Manfaat tersebut yaitu: pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya nih, kenapa sih tumbuhan butuh sinar matahari? Atau mungkin bagaimana sih proses terjadinya hujan? Kemudian yang kedua, belajar IPA membuat kita dapat meningkatkan kualitas hidup.
Misalnya, melalui pengamatan, kamu dapat tahu nih tanaman apa aja yang cocok dipelihara di musim hujan ataupun di musim kemarau. Kemudian yang ketiga, memahami prosedur pelajaran IPA juga dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, ketika bertemu dengan aliran kotor tetapi dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat dengan cara membuat penyaringan sederhana. Kemudian yang terakhir adalah berpikir logis dan sistematis. Jadi, belajar IPA itu bisa membuat kita terbiasa berpikir secara berurutan dan menggunakan logika ilmiah dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi, kesimpulannya adalah objek yang dipelajari IPA itu meliputi benda-benda yang ada di alam sekitar kita dengan segala interaksinya untuk pola-pola keteraturan. Nah, objek IPA sendiri itu terdiri dari objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik itu misalnya makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, virus, dan bakteri serta yang lainnya. Sedangkan objek abiotik adalah makhluk tak hidup atau benda tak hidup. Misalnya batu, air, tanah, dan lain-lain. Saat ini penyelidikan IPA juga telah menghasilkan beberapa kumpulan pengetahuan yang dapat memudahkan kita dalam belajar. Yang pertama adalah fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana alam semesta bisa bekerja. Kemudian yang kedua adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dengan lingkungan dan lainnya. Yang ketiga ada geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Kemudian yang keempat ada biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan organisme hidup. Kemudian yang kelima ada geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Kemudian yang keenam ada astronomi. Astronomi adalah ilmu yang melibatkan pengamatan benda-benda langit, misalnya seperti bintang, planet, galaksi, serta fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Kemudian yang terakhir adalah kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai penyelidikan IPA. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas pengukuran sebagai bagian dari IPA. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.